Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Aqala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Samina wa ata'na, sadaqallahu sadaqa rasulullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa nikmat dan karunia yang kita terima hari ini adalah itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah wajib kita bersyukur. Dengan cara wujud syukurnya ini adalah dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena seseorang disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya di wujud ibadahnya. Semakin ibadah kita luar biasa, maka semakin diri kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara bersyukurnya itu adalah sangat sulit sebetulnya. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu salah satu pintu yang akan dibukakan, pintu rezeki di keluarga kita, di kita, itu adalah ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Cara memuliakan dan mencintai beliau itu dengan cara kita patuh dan taat pada perintahnya. Ayo hadirin, mengajak pada diri saya pribadi dan kita semua yang kita lakukan di dunia ini, semua sumbernya, manhajnya dan qudwahnya adalah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan cuplikan khutbahnya baginda Rasulullah pada saat ketika di bulan Sya'ban. Hari ini adalah bulan Sya'ban. Sya'ban ini memisahkan, maka terjemahannya itu terpisah bulan. Memisahkan antara bulan yang mulia itu adalah bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab termasuk Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Kalau Ramadan adalah Syahrul Azim, kata Rasulullah, itu bulan yang agung dan yang mulia di antara bulan-bulan yang mulia. Rasulullah pernah dalam khutbahnya itu sangat panjang, tapi pada kesempatan hari ini saya akan membacakan cuplikan beberapa item yang perlu kita pahami apa yang disampaikan oleh baginda kita kepada kita semua. Ini dari An Salman Al-Farisi. Rasulullah menyampaikan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai para manusia, wahai para sahabat, wahai para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, adulukum
sungguh akan datang kepada kalian, kepada kita semua. Syahrul Adzim, bulan yang penuh agung. Saya pernah menyampaikan selalu dalam ceramah, ketika dalam Al-Quran dan hadis kalimat Al-Adzim, agung itu adalah menyatakan istimewa sekali. Kayak akhlakul karimah, di atasnya itu akhlakul adzim, itu adalah baginda kita Rasul. Kenapa disebut Syahrul Adzim? Karena bulan Ramadan diturunkannya manhajatul fil hayat, pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Suratnya surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah menurunkan keistimewaan mukjizatnya baginda Rasulullah, manhajnya kita semua sebagai hamba Allah, Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Nah, ini kata Rasulullah. Yang berikutnya Rasulullah mengatakan bahwa Ramadan itu nama lainnya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh kebaikan, keberkahan. Keberkahan di dalam Islam, hadirin, terjemahannya itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Di bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan dan latihan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, apabila seseorang mengamalkan amalan sunnah, kalimatnya itu dalam bahasa Arabnya, man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair, kata Rasulullah. Jika kamu melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala wajib. Kalau hari ini kita sholat duha di bulan Sya'ban, berbeda pahalanya pada saat kita sholat duha atau sholat tahiyatul masjid di bulan Ramadan. Perbandingan pahalanya hadirin saya sampaikan pada kesempatan hari. Ketika seseorang melaksanakan sholat Jumat, sholat yang wajib, dan satu orang yang melaksanakan ibadah sunnah 2.000 rakaat atau 10.000 rakaat dia melakukan sholat sunnah, tidak sebanding dengan seseorang melaksanakan ibadah fardu 2 rakaat sholat Jumat. Ini menandakan kehebatannya. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini bahwa seseorang di bulan Ramadan nanti akan bertambah ibadahnya. Makanya qiyamul lailnya, tarawihnya, sholat qobliyah badiyahnya, sholat rawatibnya, sholat duhanya, dan sholat sunnah yang lainnya, dan zakat, sedekah, infak dan seterusnya, itu adalah pahalanya adalah pahala wajib. Nah, ini kabar gembira hadirin yang berbahagia. Dan kalau dibaca selanjutnya dalam khutbah Rasulullah, wa man ada fihi fariidhah, apabila kamu melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, jadi pahalanya sekarang sholat Jumat di bulan Sya'ban dan nanti di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah Jumat. Kata Rasulullah, pahalanya itu 70 fariidhah fi masjid. Jadi seperti melaksanakan 70 kali ibadah fardu. Ini makanya sekarang ini bulan Sya'ban, persiapkan fisik kita, persiapkan mental kita, bahwa ketika kita mau masuk di bulan Ramadan itu menjadi mubarak, bertambah kebaikan kita dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Makanya ayo mengajak hari ini, masih ada beberapa hari ke depan kita akan masuk pada bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masuk kepada bulan Ramadan, dan Ramadan itu adalah salah satu bulan di mana kita dididik dan dilatih supaya kita meningkat ibadah kita. Dan bonusnya, mereka yang masuk di bulan Ramadan itu adalah dia akan terhapus dosa kita, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, dengan iman dan sungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadannya, maka akan diampuni dosa kita. Rizki yang terbesar, hadirin yang berbahagia, yang saya sampaikan, rizki yang terbesar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika seorang hamba diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke surga bukan karena amal soleh kita, tapi kita masuk karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir, ini cuplikannya panjang sekali khutbahnya. Rasulullah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul muwasa. Bulan Ramadan itu latihan untuk berbagi, hadirin. Tingkatkanlah berbagi pada saat ketika di bulan Ramadan. Makanya nanti ke depannya, kalau hari ini kita belum bisa mempersiapkan untuk berbagi di bulan Ramadan nanti ketika kita sudah melewati, persiapkan di bulan Syawal besok, nabung bahwa kita untuk berbagi di bulan Ramadan. Boleh setiap hari kita berbagi, tapi pada saat puncaknya di bulan Ramadan, kita harus mengeluarkan berbagi untuk membantu kepada sesama manusia. Makanya zakat fitrah salah satunya adalah kewajiban kita untuk dikeluarkan pada saat di bulan Ramadan. Banyak orang yang mengeluarkan zakat malnya pun di bulan Ramadan, karena memang di bulan Ramadan itu adalah tempatnya untuk berbagi. Makanya hadirin berbahagia, ayo tingkatkan kualitas berbagi kita, munculkanlah jiwa sosial kita untuk berbagi kepada sesama kita dengan cara kita berbagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Rasulullah telah menyampaikan dalam khutbahnya pada saat di bulan Sya'ban, saya menyampaikan nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua. Mari kita songsong tamu agung ini, tamu yang harus kita jamu dengan luar biasa, dengan tidak kita merasa terbebani dengan bulan Ramadan. Dalam hadis terakhir Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masuk di bulan Ramadan dia bahagia, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk dari api neraka. Artinya kita melihat Ramadan itu harus dengan bahagia. Ayo bismillah, mudah-mudahan kita semua disampaikan di bulan Ramadan dan kita sukses di bulan Ramadan itu. Pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri, kita menjadi orang-orang yang fitrah, bersih, terhapus dosa kita, dan di bulan Syawal kita meningkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'ana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar.